tiba di Bandara Hang Nadim, Batam pada Minggu siang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Usai membacok korbannya pada Kamis 29 Februari 2024 lalu, pelaku diketahui melarikan diri. Pelaku dibekuk unit reskrim Polsek Batu Ampar di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejadian pembacokan tersebut bermula dari pelaku JN yang juga merupakan penghuni sesama satu kos dengan korban. Saat itu korban mendengar keributan di sebelah kamarnya. Lalu korban menegur pelaku dan kemudian terjadilah cekcok. Diduga karena pengaruh minuman keras, pelaku marah, tak terima ditegur, kemudian mengambil sebilah parang dan mengejar korban serta mengayunkan parang ke arah korban. Akibatnya korban mengalami luka yang cukup parah karena sempat menangkis tebasan senjata tajam. Baik, untuk mendalami mengenai hal ini kita akan bergabung dengan Kompol Dwi Hatmoko, Kapolsek Batu Ampar yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Ya, terima kasih banyak waktunya Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, berbicara mengenai kasus ini, sebenarnya apa motifnya? Apakah memang hanya karena kesal ini ditegur oleh pelaku atau sebenarnya memang mereka hubungannya tidak baik nih antara korban dan juga pelaku? Baik, dapat kami jelaskan pada tanggal 29 Februari 2024, pelaku dan tersangka adalah pelaku dan korban adalah sebelahan kosan, di mana salah satu kos di daerah Batu Ampar. Jadi pada pukul 6.00 korban diajak untuk minum, di mana si pelaku ini saat itu sudah mabuk berat, kondisi mabuk berat. Pada pukul 7.30 pelaku kembali ke kamarnya, ternyata cekcok dengan salah satu temannya. Karena korban merasa itu mengganggu tetangga kosan kanan kirinya, akhirnya korban menegur si pelaku ini. Tetapi karena tidak terima dan keadaan kondisi mabuk berat, pelaku langsung mengambil parang yang tersimpan di rumahnya dan melakukan pembacokan ke tangan kiri dari korban yang mengakibatkan luka 12 jahitan mengenai tulang dan harus dirawat di rumah sakit. Begitu, Mbak. Ya, Pak, kalau boleh tahu mungkin sebenarnya latar belakang dari pelaku ini apa, Pak? Apakah memang pernah juga menjalani pidana atau residivis? Catatan kriminal. Catatan kriminal? Nah, untuk pelaku ini adalah residivis, Mbak. Jadi pelaku ini ada pernah melakukan penadaan motor dan tindak pidana lainnya. Sajam, undang-undang darurat, dan residivis penada motor. Jadi ini adalah yang keempat kalinya si pelaku mengalami bermasalah dengan hukum di tempat kami. Sementara itu latar belakang korban sendiri apa, Pak? Korban adalah pekerja biasa yang pekerja kelontongan di wilayah Batam, Batu Ampar. Oke, sebetulnya di antara mereka ini biasa tegur sapa nggak, Pak? Mengingatkan sama-sama teman satu kos begitu ya. Dan apakah tidak ada yang melerai pertikaian tersebut pada saat kejadian? Jadi awal kejadian ini adalah teman baik, ya, di mana si pelaku ini mengajak korban untuk minum bersama, minum minuman keras bersama di kosannya. Jadi awalnya diajak minum bersama, tiba-tiba pada pukul 7.30 pagi, pelaku ini ribut dengan salah satu temannya. Ya, jadi ribut dengan salah satu temannya di kamarnya karena si korban ini merasa ributnya cukup membuat kebisingan di kosannya. Korban menegur si pelaku. Korban menegur agar tidak melakukan keributan di dalam kamar yang menyebabkan kebisingan. Setelah menegur, ternyata si pelaku ini karena terpengaruh oleh alkohol tidak terima ditegur oleh si korban. Spontanitas, si pelaku langsung mengambil parang yang tersimpan di dalam kosannya dan melakukan menebas tangan kirinya. Saat itu pelaku tetap mengejar si korban. Korban mengetahui itu setelah di tangannya terluka, berlari untuk keluar dari kosan. Di mana kosan ini adalah lantai 3 sampai turun ke bawah, tetap dikejar
Jadi dalam keadaan luka dan dalam pengaruh alkohol. Jadi korban ini minum hanya sedikit dan kondisinya tidak mabuk, tetapi saat itu si pelaku dan sudah keadaan mabuk berat. Jadi merasa emosi karena permasalahannya dicampuri oleh si korban, akhirnya melakukan tindakan penganiayaan berat tersebut. Untuk pelaku dikenakan pasal 354 ayat 1, subsidiar 351 ayat 2. Dengan ancaman hukuman penjara, Pak? Ancaman hukuman penjara paling lama 8 tahun. 8 tahun. Dan terakhir mungkin himbauan dari Pak Kapolsek seperti apa terkait kasus ini? Baik, kami dapat menghimbau bahwa saat ini kita dapat mengetahui pengaruh minuman keras itu dapat membuat suatu tindak pidana lain yang mengakibatkan fatal bagi orang lain, baik penganiayaan ataupun lainnya. Jadi kami menghimbau agar masyarakat dapat mengontrol diri, emosi dalam kehidupan sehari-harinya di masyarakat. Begitu, Mbak. Baik, Pak Kapolsek. Sepakat dengan itu, Pak. Stop mengkonsumsi minuman keras begitu ya, Pak. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini, Kapolsek Batu Ampar, Kompol Dwi Barelang, Batam. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.